Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, arsip, data, dan juga informasi sering nih dibutuhkan dan dipakai dalam bidang manajemen serta administrasi karena mereka komponen yang sangat penting. Dengan adanya arsip, data, dan juga informasi dapat menghindarkan salah komunikasi, mencegah adanya duplikasi pekerjaan, dan membantu mencapai efisiensi kerja. Pemirsa, tema kita hari ini yaitu metode pengolahan data nih. Sudah hadir bersama saya di pagi hari ini Bang Hijrah Saputra sebagai Subkoordinator Data Informasi dan juga Arsip Provinsi Bengkulu. Saya sapa dulu nih. Hai, selamat pagi Bang Hijrah. Pagi. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bang Hijrah, boleh dong diceritakan dulu nih sebelum kita masuk ke tema kita ya. Okay. Nih Bang Hijrah, ini kegiatannya dan juga kerjanya di mana sih gitu? Kesibukannya ya. Oke. Sekarang di BKD Provinsi Bengkulu, Badan Kepegawaian Daerah. Di situ sebagai fungsional peranata komputer, ahli muda, selaku subkoordinator data, informasi dan arsip. Begitu. Jadi itulah jabatan sekarang. Awal mulanya nih Bang, kenapa Abang waktu itu bekerja di sana ya? Panjang nih ceritanya. Panjang nih. Kalau awal mula. Karena dari masuknya itu dari 2011, kemudian sebagai CPNS ya. Di situ sebagai PNS itu udah 10 tahun 9 bulan atau sekarang sudah lebih. Memang basicnya adalah IT. Nah, makanya di kepegawaian sekarang sebagai fungsional peranata komputer, karena memang jabatan itu adalah jabatan untuk orang-orang yang basicnya adalah teknologi informasi. Iya. Basicnya memang sebelumnya memang pernah kerja swasta, memang dulu di swasta sebagai developer aplikasi. Jadi masuk PNS ya jadi itu lagi gitu kan. Jadi ini ngurusin aplikasi lagi gitu. Tapi kalau dulu di awal-awal jadi PNS, fungsi itu belum terlalu dipergunakan. Masih sibuk urusan administrasi gitu kan. Masih permulaan. Iya, masih permulaan. Nah, terus saya gabung di LPSE Provinsi Bengkulu. Jadi untuk pengadaan secara elektronik. Ikut di situ, kemudian baru bergabung terakhir di BKD gitu. Itu pun sama, balik-balik ngurusin aplikasi lagi. Ngurusin data lagi. Emangnya abangnya memang suka tentang pemrogramer berarti ya? Aplikasi dan sebagainya gitu ya? Hobi sih. Memang hobi, basic dari dulu memang suka di situ. Jadi bekerja dengan hobi gitu. Jadi kalau ya suka dukanya pasti banyak. Cuma karena dengan hobi itu pasti kita enjoy aja gitu. Gitu. Kenapa waktu itu mutusin kerja di sana nih? Kan sebenarnya dalam bidang yang sama di tempat yang berbeda itu kan masih banyak ya. Maksudnya di luar pemerintahan nih? Iya. Oh gitu. Wah ini ceritanya panjang banget kalau sampai situ. Jadi kalau di pemerintahan memang kita memang dulu kan kalau di awal memang di pemerintahan itu dulu memang basicnya sempat di swasta. Iya. Sempat di swasta, terus terakhir itu nggak usah sebut branding ya. Maksudnya terakhir sebagai bisnis analis waktu itu. Iya. Di situ kemudian resign masuk sebagai pegawai. Nah, kenapa memilih itu sebenarnya ada pertimbangannya gitu. Iya. Salah satunya pertimbangan keluarga dan daerah asal gitu. Biasanya juga termasuk peluang masuknya gitu kan. Peluang masuk salah satu gitu, salah satunya gitu. Iya, salah satunya bisa jadi. Jadi gitu. Nah, terkait dengan pekerjaan Abang nih di BKD sendiri sebagai subkoordinator data dan informasi arsip ya Provinsi Bengkulu. Ini tugasnya ngapain aja sih, Bang? Kalau tugasnya banyak sebenarnya. Jadi kenapa dia disebut data informasi arsip itu sebenarnya pekerjaan dari hulu ke hilir gitu.
mencakup semuanya Iya, lah mencakup ya. semua dari data awal, cara mengumpulkan, cara dapatnya, cara diolahnya, sampai dengan itu menjadi informasi. Setelah jadi informasi kemudian diarsipkan gitu kan. Jadi itu sebenarnya pekerjaan dari hulu ke hilir. Iya. Kalau orang bilang tukang masak sampai tukang cuci piring gitu kan. Iya. Ya maksudnya gitu. Cuman kita ya itu bahasa mereka kan. Kita di situ mulai dari data kepegawaian yang kita olah. Kemudian dari data-data yang ada itu bisa dipergunakan untuk layanan kepegawaian. Jadi kita kembangkan aplikasi-aplikasi yang menggunakan data kepegawaian. Contoh misalkan layanan kepegawaian ada cuti gitu kan, ada pelaporan kinerja, presensi, itu kita buat sendiri. Kemudian setelah itu ada informasi itu terkait dengan hasil olah data. Kalau dulu kita susah nih, begitu pimpinan minta berapa jumlah pegawai, Iya. posisi sekarang gitu. Nah itu kan kasak kusuk tuh, harus cari dulu gitu, lihat dokumen dulu. Nah kita sudah buat mekanisme supaya data itu menjadi real time. Nah itulah yang kita gunakan untuk penyajian informasi. Nah setelah itu dari informasi yang ada, kita juga ada dokumen-dokumen data yang berbasis dokumen. Contohnya misalkan arsip-arsip kepegawaian. Arsip itu banyak. Jadi banyak sekali. Jadi mulai dari pegawai yang mungkin di situ yang masih ada di kami, di rak arsip kami itu di pegawai-pegawai dengan kelahiran 1949 masih ada. Ya, masih ada. Yang udah pensiun-pensiun tuh Sudah. masih ada. Tapi itu sudah mulai kita klasterkan untuk dimusnahkan. Jadi karena banyak sekali kalau diambil itu, karena kita cuma terbatas ruang. Iya kan? Benar. Kita harus ada keterbatasan. Jadi jumlah yang tadi arsip tadi kita kita susun ulang. Jadi kita kemarin sempat buat itu ada klasterisasi terhadap dokumen-dokumen Dokumen-dokumennya tadi. sudah lama tadi ya. Jadi ada, kalau bahasa warna nih ada red zone-nya, yellow sama green. Nah, yang yang red zone ini yang yang angkatan 60 plus lah gitu. Nah, itu tuh sudah masuk red zone, angkatan lama gitu. Terus nanti masuk dalam kategori kuning dari 60 sampai dengan sekitar 70-an. Nanti yang 80-an itu sampai dengan 99 yang paling terakhir kan ya, yang anak umur 23 tahun itu masuk kategori hijau. Kita buat seperti itu. Kenapa kita buat seperti itu? Karena kita ada kegiatan yang namanya digitalisasi arsip. Kalau kegiatan digitalisasi arsip itu yang kita scan adalah orang-orang dengan zona kuning, artinya kebermanfaatannya 5-10 tahun ke depan kan kurang. Iya. Memang masih dipakai, tapi mereka udah mau pensiun juga gitu. Nah, yang banyak dipakai itu untuk yang green zone-nya, untuk anak 80-an sampai 93. Karena mereka masih punya peluang 10 sampai 20 tahun. Artinya ketika kita mau mengarsipkan dokumen yang SK CPNS, SK PNS dan lain-lain, itu sangat berguna buat mereka gitu. Mungkin SK-nya nanti tahun ini mungkin mereka terima, mungkin tahun depan udah sekolah gitu kan. Jadi dokumennya gak ada lagi nih. Iya. Makanya arsipnya itu kita upayakan ada gitu. Dan itu salah satu juga mekanisme disaster management. Bengkulu kan rawan gempa. Dokumen-dokumen ini kan ya kita nggak tahu nih. Wallahu alam lah ya. Cuma maksudnya dengan kerawanan itu kita mau mendorong si pegawai-pegawai ini nanti sadar bahwa kita butuh filing system. Nah, selama ini kan kita filing sistemnya simpan di Google. Iya. Itu kan punya orang luar negeri kan. Pada gitu. Belum lagi foto-foto di drive gitu. Iya, di drive gitu. Sebenarnya simpelnya memang sekarang itu. Tapi Google itu jadi kaya akan data kan. Nah, idealnya kita punya sendiri. Maksudnya
pemerintah daerah memfasilitasi seluruh dokumen-dokumen kepegawaian dalam satu tempat untuk PNS-nya gitu. Dan terjamin keamanannya. Terjamin keamanannya gitu kan. Karena kalau sekarang ini adalah sistem digital, isunya adalah sekarang keamanan. 337 juta data bocor gitu kan. Iya. Jadi sekarang setelah data itu terkumpul, jaminan keamanannya. Jadi makanya pemerintah itu di pegawai dia harusnya bisa memfasilitasi itu, minimal storage gitu kan. Nah cuman banyak sih setelah storage disediakan, misalkan kita untuk dokumen-dokumen kepegawaian pegawai itu, terkadang itu pun ada budaya kalau bukan pas perlu mereka nggak mau gitu, jadi nggak mau update. Iya. Mungkin nanti mau update-nya pas mau naik pangkat gitu kan, pas. Nah itu budaya yang harus kita rubah gitu supaya kepedulian mereka terhadap dokumen kepegawaian itu meningkat gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Dan kalau secara pekerjaan itu tadi yang jelas dari hulu ke hilir pekerjaannya banyak gitu. Makanya tapi masih sempat pulang. Sempat pulang kok. Meskipun Emangnya aslinya orang mana? Kalau asli orang tua Bengkulu. Cuman saya lahir besar di luar di Bengkulu. Di luar Bengkulu. Makanya agak susah ambu-ambunya kan agak beda ya. Ini kalau misalnya orang BKD ini jadi buronan-buronannya para ini ya ASN ya untuk dapatkan informasi biasanya kan? Iya. Iya. Belum lagi sekarang tuh kan katanya ada isu-isunya pembukaan PNS, P3K gitu kan yang masih simpang siur kan di masyarakat gitu kan. Tapi nanti aja kita bahas itu ya. Oke, boleh. Ke tema dulu nih. Sebenarnya kan ini kan metode pengolahan data. Tadi kan abangnya sendiri sudah jelaskan ya kalau misalnya dari hulu ke hilir ya, dari pengolahan data, terus menyampaikan informasinya, terus di dalam kearsipannya nanti ya. Tapi nantilah kita bahas lebih lengkapnya setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.